Shalom, damai Kristus beserta kita. Jumpa lagi dengan saya, Odi Suntono, dalam channel No Religion. Senang rasanya akhirnya kita bisa bertemu kembali, meski hanya lewat sebuah serambi Salomo versi modern, yaitu YouTube. Setelah saya hiatus selama 1 tahun, dari tahun 2025 sampai tahun 2026, total 1 tahun. Omong-omong, ada yang kangen saya gak ya? Ngarep. Bukan, saudara. Saya tidak ngarep. Saya mburi. Saya biarkan orang-orang bicara sepuasnya terlebih dahulu, baru saya bicara belakangan. Karen-karen. Saya sedang ngoreti pembicaraan dari orang-orang sebelum saya. Saya ini melarat, hanya bisa mengais sisa-sisa kata yang dibuang oleh orang-orang sebelum saya. Baik, saudara, sebagai pertemuan pertama kita di tahun 2026, saya akan membacakan sebuah surat dari seorang rasul. Namanya kebetulan sama persis dengan nama saya, yaitu Odi Suntono. Rasul Suntono ini pernah mendapat surat dari Rasul Paulus. Sama seperti ketika Rasul Timotius mendapat surat dari Rasul Paulus. Nama suratnya 1 Suntono, 2 Suntono, dan bahkan ada surat 3 Suntono. Isi surat yang pertama kurang lebih sama seperti surat 1 Timotius. Dan sekarang Rasul Suntono menulis surat kepada kalian. Surat ini ditulis dari kota suci di Pasuruan dengan memakai lebih banyak bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kerasulan. Keren, my friend. Oke, saya akan bacakan surat dari Rasul Suntono untuk jemaat di Rehoboth. Surat ini kalau dijadikan kitab suci, mungkin akan dinamakan 1 Rehoboth. Dan kalau nanti ada surat yang kedua, mungkin akan dinamakan 2 Rehoboth. Oke, saya akan bacakan mulai dari pasal pertama sampai sakmarine. Baik, saya akan bacakan surat dari Rasul Suntono kepada jemaat di Rehoboth. Besem Ha'af, Vehaben, Verua Hakodes, Adonai Ehad. Salam dari Suntono yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan juga salam dari Misehu. Ya, kalian juga mendapat salam dari Misehu, saudara kita. Sorry, maksud saya saudari kita. Saya ulang. Kalian juga mendapat salam dari Misehu, saudari kita. Kepada jemaat Allah di Rehoboth,
yaitu mereka yang pada akhirnya diberi kelonggaran dan kelegaan untuk dipanggil menjadi orang-orang kudus bersama dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama majikan kita, Yesus Kristus, yaitu majikan mereka dan majikan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, majikan kita. Kiranya Allah merehobotkan serta meyafetkan tempat kediamanmu dengan lebih lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, keluarga Chloe telah memberitahu pada Paulus, dan Paulus memberitahu pada saya lewat suratnya yang ketiga, 3 Suntono, bahwa telah terjadi perselisihan di antara kamu. Yang saya maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku senang dengan pendeta A, aku tidak senang dengan pendeta B." Atau sebaliknya, aku senang dengan pendeta B, aku tidak senang dengan pendeta A. Atau perkataan-perkataan yang demikian. Aku murid pendeta A, aku pengikut pendeta B. Atau yang lebih parah lagi, aku pengikut Kristus, aku murid Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah kalian mengira bahwa saya datang untuk meniadakan hukum Taurat. Saya datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum. Saya datang bukan untuk meniadakan pengajaran-pengajaran yang sudah kalian dapatkan dari para rasul sebelum diri saya. Tetapi saya datang untuk menggenapi. Kalau tetangga kita berkata, "Saya datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya." Saya tidak menyempurnakan, saudara, sebab saya sendiri belum sempurna. Sekali lagi saya katakan pada kalian semua, saya datang bukan untuk menyempurnakan. Saya datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum. Bahkan saya datang juga bukan untuk meniadakan pengajaran-pengajaran yang sudah pernah kalian dengar dari para rasul sebelum diri saya. Tetapi saya datang untuk menggenapi. Artinya, saudara-saudariku yang terkasih, saya datang untuk melakukan ajaran-ajaran tersebut. Tuhan itu paradoks, saudara. Oleh sebab itu, ajaran-ajarannya pun selalu bersifat paradok. Kebenaran itu paradok. Dan paradoks itu sulit untuk bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Bahkan sekalipun kalian semua adalah para cendekiawan, ahli bahasa yang bertahun-tahun secara khusus hanya untuk mempelajari satu kosakata, paradoks. Sebab paradoks itu bukan sekedar ciri Tuhan yang sering saya contohkan. Tuhan itu dingin, dikatakan dingin. Tuhan itu panas, Tuhan itu panas,
dikatakan panas, Tuhan itu dingin. Paradoks tidak sesederhana kata-kata tersebut. Oleh sebab itu, saya datang untuk memberi contoh bagaimana ajaran-ajaran tersebut seharusnya dilakukan, bukan sekedar diucapkan. Saya datang untuk mengajar, bukan dengan mulut dan perkataan, sebab saya ini orang miskin. Kata-kata saja saya tidak punya. Saya hanya memungut sisa-sisa yang tercecer dari mulut orang lain. Akan tetapi, saudaraku, saya datang untuk mengajar dengan teladan hidup. Saya mengajar bagaimana caranya agar semua perkataan yang sudah pernah kalian dengar itu seharusnya dilakukan. Saya hendak memberi contoh bagaimana melakukan sesuatu yang paradoks tersebut. Kalian pernah mendengar Yesus berkata, "Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal mereka di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakui mereka di depan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara-saudariku yang terkasih, demi majikan kita yang hidup, saya akan mengatakan hal ini pada kalian semua. Saya rela terpisah dari Kristus demi kalian semua yang secara verbal telah mengaku diri sebagai murid Kristus. Saya rela jika saya tidak diakui oleh Yesus sebagai muridnya. Oleh karena saya akan mengatakan pada kalian dan kepada siapa saja bahwa saya bukan murid Yesus. Adalah lebih baik bagi saya pribadi kalau saya tidak mengatakan sebagai murid Yesus, tetapi dengan diam-diam saya mengerjakan semua yang diajarkan oleh Yesus. Sebab dengan melakukan semua perbuatan yang juga dilakukan oleh Yesus, maka secara tidak langsung mulut saya telah memuliakan nama tersebut. Akan tetapi, saudaraku, jika saya masih mencuri, saya masih menfitnah, saya masih memperkosa, saya masih membunuh, maka saya akan menajiskan nama tersebut. Sebab ketika saya mencuri, maka secara tidak langsung mulut saya hendak berkata, "Yesuslah yang mengajar saya untuk mencuri," sambil berteriak, "Saya murid Yesus." Maka dari itu, saudaraku, lebih baik bagi saya kalau dengan mulut tertutup rapat, saya tidak mau mengakui Yesus sebagai guru saya kepada siapa saja, tetapi dengan diam-diam saya berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Lebih baik saya tidak menyatakan diri sebagai murid Yesus, tetapi biarlah Yesus sendiri yang mengatakan pada saya, "Engkau muridku." Bahkan menyatakan pada semua orang, "Odi adalah muridku. Kepadanya aku berkenan."
Daripada saya berkoar-koar sebagai murid Kristus, tetapi Kristus sendiri justru berkata, "Aku tidak mengenal Odi." Saya malu, saudaraku. Sungguh, saya akan menjadi malu. Saya akan menutup wajah saya dengan kedua telapak tangan saya, dan saya akan mencari tempat tergelap yang pernah ada untuk bersembunyi. Dan saya tidak mau keluar lagi dari sana karena malu. Sungguh, saudaraku, jika sampai hal itu terjadi, adalah lebih baik bagi saya jika leher saya diikat batu kilangan, lalu saya ditenggelamkan ke dasar laut, dan saya tidak akan pernah muncul lagi ke permukaan. Oleh karena rasa malu saya yang benar-benar mendalam. Dan oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya menulis surat untuk kalian. Saya hendak mengatakan pada kalian semua, jangan pernah mengaku sebagai murid Kristus, tetapi biarlah Kristus yang mengakui kalian sebagai muridnya. Sebab ada tertulis, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi, saudaraku, sekalipun dengan lidahmu engkau telah mengaku diri sebagai murid Kristus, tetapi dengan lidah yang sama engkau masih mengkafir-kafirkan saudaramu. Akankah Kristus berkata, "Engkau adalah muridku"? Pernahkah Yesus mengkafir-kafirkan orang Yunani? Atau pernahkah Yesus mengkafir-kafirkan orang Romawi? Kalaupun jawabannya adalah pernah, bukankah pada akhirnya Kristus menerima orang kafir tersebut? Tidak layak memberikan roti pada orang kafir. Benar, Tuhan, hamba ini adalah orang kafir, dan hambamu ini tidak menginginkan roti. Yang hamba inginkan hanyalah belas kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua tahu akhir tahun 2025 di Sumatera terjadi bencana ekologi. Banjir yang disertai gelondongan kayu-kayu hasil pembalakan liar. Di tengah-tengah duka tersebut, siapakah yang terlihat begitu menonjol dalam memberikan bantuan? Jawabannya adalah Buddha Seci. Adakah mereka akan berkata, "Kami murid Kristus"? Tentu saja tidak. Namun melalui tindakan nyata, mereka sebenarnya sedang bersaksi, "Kami adalah murid Siddhartha Gautama. Kami sedang mempraktekkan Dharma." Jika mereka yang menempuh jalan bodhisattva begitu nyata memperlihatkan kasihnya, di mana kalian saat dunia sedang membutuhkan kasih? Kalian sibuk saling membidat-bidatkan. Kalian justru sibuk menyebar kebencian. Kalian pernah mendengar orang berkata,
Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Keselamatan hanya ada dalam nama Yesus. Maka ingatlah akan kutipan ini. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai orang-orang bodoh, manakah yang lebih penting, persembahannya ataukah mezbah yang menguduskan persembahan tersebut? Sekarang saya pun hendak bertanya, hai orang-orang yang berhikmat, manakah yang lebih penting? Mulut yang hanya berkata, "Kami murid Kristus," ataukah tindakan nyata yang menyelamatkan ribuan orang? Jawablah saya, hai orang-orang bijak, manakah yang lebih penting, menjunjung nama Yesus ataukah melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dicontohkan oleh Yesus itu sendiri? Oleh sebab itu, saya berkata pada kalian semua, barang siapa melakukan perbuatan baik dengan tulus, sesungguhnya ia sudah ada di dalam nama Yesus, sekalipun dia tidak pernah mengakui Yesus sebagai gurunya. Sekalipun lidahnya tidak pernah mengakui Yesus sebagai juru selamat. Demikian sebaliknya, mereka yang dengan lidahnya mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak pernah melakukan perbuatan baik. Dengan apakah saya akan menggambarkan orang-orang ini? Mereka itu seperti kernet di terminal. Mereka berteriak lantang, "Boyo, boyo, boyo, boyo!" Orang-orang naik bis dan nyampe ke Surabaya. Tapi si kernet ini masih saja di terminal Pasuruan. Dia akan terus berteriak dan tidak pernah berpindah tempat. Demikianlah mereka ini. Mereka berteriak, "Surga, surga, surga! Dalam nama Yesus ada keselamatan." Orang-orang melakukan perbuatan baik dan mereka masuk ke surga. Tetapi orang-orang ini, mereka akan terus tinggal di sana hanya untuk berteriak. Orang Buddhis tidak mengakui Yesus sebagai gurunya. Tapi orang Buddhis mengerjakan apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Siddhartha Gautama. Pergilah kepada Bani Rekap. Adakah di antara mereka yang berani minum anggur? Mereka dengan setia melakukan perintah Bapaknya. Maka saya katakan pada kalian semua, orang Buddhis dicangkokkan bukan lewat perkataan, tetapi mereka telah dicangkokkan lewat perbuatan mereka yang melakukan perintah gurunya, yang juga telah diajarkan dan dilakukan oleh Kristus itu sendiri. Dharma yang dipraktekkan secara nyata jauh lebih berbau surga daripada doktrin yang diteriakkan dengan penuh kebencian. Semua lidah boleh mengaku sebagai murid Kristus. Bahkan seorang ateis pun boleh mengaku dirinya sebagai murid Kristus.
tetapi Kristuslah yang memilih siapa yang layak disebut sebagai murid-Nya. Bukan kalian yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kalian. Sekarang saya mau bicara tentang kemurnian ajaran. Sebab Paulus juga melaporkan hal ini kepada saya. Kalian berkata, kami hendak memurnikan kembali ajaran Yesus. Adakah kalian ingin menjadi seorang eseni? Saudara-saudariku yang terkasih, mengajarkan Tuhan yang monoteis itu memang penting dan perlu. Tetapi saya khawatir. Saya benar-benar khawatir. Saya khawatir kalau kalian ini hendak merobohkan sebuah pemerintahan yang tiran, tetapi kemudian kalian sendiri menjadi pemerintah yang tiran. Bisakah yang di bawah naik ke atas? Bukankah yang di atas harus turun ke bawah? Yesus yang kalian muliakan, Dia yang kudus harus turun ke bawah dan menjadi najis sama seperti kita. Lalu bagaimana kalian mengatakan hendak memurnikan kembali ajaran Yesus? Dapatkah kalian yang di bawah naik ke atas dan menjadi kudus kembali? Janganlah kalian memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Upah pekerjakah yang Tuhan pikirkan? Atau tentang belas kasih? Jika kerbau yang sedang bekerja saja tidak boleh diberangus agar dia bisa menikmati hasil jerih payahnya, kenapa kalian harus memberangus mereka yang telah mengenalkan kalian pada Yesus sebelum Bapa menarik kalian pada Yesus yang kalian kenal saat ini? Bukankah lewat Trinitas kalian dikenalkan terlebih dahulu dengan nama Yesus? Bahkan sebelum kalian bisa mengeja huruf-huruf Ibrani, Yod, Sin, Vav, Ayin. Jauh sebelum kalian bisa mengeja nama Yesua. Bagaimanapun juga, mereka tetap berjasa atas pertumbuhan rohani kalian. Maka percayalah bahwa iman itu memang bisa tumbuh. Jadi sekali lagi saya katakan, jika kerbau yang sedang bekerja saja tidak boleh diberangus, maka kalian yang sudah tidak lagi percaya Allah Tritunggal juga jangan memberangus mulut mereka yang masih mengajarkan Allah Tritunggal. Sebab ada tertulis, skandal memang harus ada. Maka biarlah hanya pembuat skandal saja yang celaka. Ingatlah pesan sebelumnya, bahwa masih ada anak-anak kecil yang polos di sana, yang juga percaya dalam nama Yesus. Maka lebih bijaksana jika kalian membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama-sama, supaya jangan sampai lehermulah yang diikat batu kilangan
dan ditenggelamkan ke dasar laut. Karena ketika mengirik, kalian pun ikut makan apa yang seharusnya digiling halus menjadi milik Kristus. Jika kalian masih belum paham dengan apa yang saya maksudkan, datanglah ke Serambi Salomo di sebuah planet yang bernama planet YouTube. Alamatnya Jalan No Religion Channel, nomornya Slow to be Calm. Saya mengajar di sana. Yang mau saya tekankan dalam surat ini, saudaraku, jangan kalian menjadi sombong dengan pemahamanmu yang baru. Bukankah hikmat yang kalian dapatkan juga hasil dari pemberian? Jadilah hamba bagi semua orang, dan biarkan dirimu ditindas. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, jadilah seperti mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun kalian sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya kalian dapat memenangkan mereka yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Allah Tritunggal, jadilah seperti orang-orang yang hidup di bawah hukum Allah Tritunggal. Sekalipun kalian sudah tidak hidup di bawah hukum Allah Tritunggal, supaya kalian dapat memenangkan mereka yang masih hidup di bawah hukum Allah Tritunggal. Maka kumpullah bersama para perampok tanpa kalian sendiri menjadi seorang perampok. Kumpullah bersama para pemburit tanpa kalian sendiri menjadi seorang pemburit. Kumpullah bersama para pelacur tanpa kalian sendiri menjadi seorang pelacur. Jangan pernah menjadikan diri kalian sebagai seorang eseni, sebab tidak ada seorang pun di antara kalian yang hidup selibat. Jika kalian hanya mau berkumpul pada orang-orang yang kalian anggap sama-sama suci, bagaimana kesucianmu bisa dikatakan suci? Bukankah Yesus sendiri datang bukan untuk orang yang suci, melainkan untuk orang yang najis? Kalian pernah mendengar Paulus mengajar, "Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Dan saya mengajar pada kalian semua, kalian tidak boleh lagi mengusir saudara kalian, sekalipun saudara kalian telah berbuat jahat. Sebab kalian tidak tahu bagaimana rasanya seseorang kehilangan rumah. Sekarang kalian sudah punya rumah milik sendiri. Bahkan Adonai telah memberi kalian kelegaan, sehingga kalian tidak perlu lagi bertengkar dengan orang lain. Kalian telah kaya dalam Kristus, tetapi saya tetap miskin untuk Kristus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, jangankan sebuah rumah, kata-kata saja saya tidak punya. Saya ini sungguh teramat sangat melarat. Saya hanya seorang pengais remah-remah yang jatuh dari mulut para bijak.
dan saya menguntainya menjadi manik-manik yang akan saya kalungkan di leher saya sebagai satu-satunya perhiasan yang saya miliki. Seandainya saja kalian tahu siapa itu Odi, kalian akan tahu siapa itu Yesus. Tetapi memang lebih baik jika kalian tidak perlu tahu siapa itu Odi dan siapa itu Yesus. Sebab yang terbaik dari semuanya itu adalah seandainya saja kalian tahu siapa diri kalian sendiri. Sebab di dalam sana terdapat pengertian makna dari Tuhan yang Maha Esa. Di luar aku tidak ada Tuhan. Tuhan ada di dalam, bukan di luar. Saya pernah mengajar mengenai hal ini. Ada dalam video seri berjudul Aku Merenung. Saya memakai Hagar sebagai bahan perenungan. Hai orang asing, dari mana asalmu dan kemana pergimu? Yesus juga pernah ditanya oleh muridnya, Guru, di manakah engkau tinggal? Lalu Yesus menjawab, ikutlah aku, dan engkau akan tahu di mana aku tinggal. Apakah ini sebuah pertanyaan sederhana? Belajarlah budaya Ibrani. Saudara-saudariku yang terkasih, kalian memang tidak pernah tahu siapa saya, sebab kalian tidak tahu dari mana saya datang dan kemana saya pergi. Angin bertiup kemana saja dia inginkan. Kalian mendengar suaranya, tetapi kalian tidak tahu dari mana angin tersebut datang atau kemana angin tersebut pergi. Saya ini hanyalah anak manusia, dan anak manusia memang benar-benar miskin. Dia tidak punya tempat, bahkan hanya untuk sekedar menyandarkan kepalanya. Kalian punya gereja, Islam punya masjid, Hindu punya pura, dan Buddha punya wihara. Serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi saya masih hidup mengembara. Angin telah membawa saya berputar-putar kemana saja angin tersebut berjalan. Saya mencari tempat perhentian, tetapi saya tidak menemukan tempat perhentian. Bahkan sampai detik ini pun saya masih mengembara. Saya berjalan dari satu gereja ke gereja, dari satu masjid ke masjid, dari satu wihara ke wihara, dari satu pura ke pura, dari satu sinagog ke satu sinagog. Saya berjalan dari mimbar ke mimbar. Saya keluar masuk dari satu serambi Salomo ke serambi Salomo yang lain. Jika ada orang yang mau menerima angin, maka di sanalah saya akan tinggal. Saya tidak peduli apakah orang tersebut menyembah Allah pohon ataupun Allah batu sekalipun. Selama mereka bersedia menerima angin,
maka saya akan berdiam diri di sana tanpa saya sendiri ikut menyembah Tuhan pohon ataupun Tuhan batu tersebut, sebab saya adalah angin. Tetapi jika suatu hari mereka tahu bahwa ternyata saya ini hanyalah seorang kafir yang tidak mau menyembah Tuhan pohon ataupun Tuhan batu, lalu mereka mengusir saya dengan berkata, "Kami tidak mau lagi engkau berada di sini, sebab lama engkau tinggal bersama kami, tetapi engkau tidak mau menyembah Tuhan pohon yang kami sembah." Maka saya pun akan melangkah pergi. Saudaraku, saudaraku, saudaraku. Sekiranya ada orang-orang bersunat yang berkata, "Kami mau menerimamu, asalkan engkau bersunat seperti kami," maka saya tidak akan tinggal di sana, sekalipun saya pribadi memang sudah bersunat. Saya tidak akan telanjang di hadapan mereka hanya untuk membuktikan saya sudah sunat. Saya memutuskan untuk pergi tanpa perlu menjelaskan bahwa saya sudah sunat, apalagi sampai memperlihatkan aurat saya. Yang saya inginkan hanyalah belas kasih. Menjadi seorang kafir itu tidak mudah, saudaraku, sebab dia harus menutupi dosa. Seorang kafir harus sanggup menutupi kesalahan saudaranya. Tapi di saat yang bersamaan, dia harus membuka jalan pada kebenaran. Dan itu sulit, sebab kalian diminta untuk menutupi tanpa tertutup. Oleh sebab itu yang dibutuhkan oleh seorang kafir sejati hanya satu. Bukan harta, bukan tahta, dan bahkan juga bukan cinta, melainkan belas kasih. Ada seorang pemuda miskin yang begitu miskinnya hingga dia menjajakan dirinya untuk disewa oleh siapa saja yang mau membayar dirinya. Lalu datang seorang raja hendak menyewa dia dengan bayaran kekuasaan. Tapi pemuda tersebut pergi. Tak lama kemudian, datang seorang pengusaha kaya raya yang hendak menyewa dia dengan bayaran uang yang sangat banyak. Tetapi pemuda itu juga pergi. Lalu datang seorang wanita cantik hendak menyewa dia dengan senyum manisnya. Tetapi pemuda itu pergi. Tidak berselang lama, datang seorang anak kecil yang masih sangat polos. Lalu anak kecil itu berkata pada pemuda tersebut, "Aku mau menyewamu dengan bayaran tanpa bayaran." Dan pemuda itu menerima tawaran si anak kecil ini, lalu bermain gembira bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah singkat
yang baru saja saya ceritakan itu adalah sebuah karya sastra yang ditulis oleh Rabindranath Tagore. Dan sekarang saya akan mengatakan suatu rahasia kecil pada kalian. Jika kalian pernah bertemu dengan anak kecil tersebut, ketahuilah bahwa kalian sebenarnya telah merdeka. Benar-benar merdeka. Banyak gereja sekarang ini lebih fokus pada kemurnian doktrin daripada kemurnian kasih. Sekali lagi saya hendak mengingatkan kepada kalian, mengajarkan Tuhan yang monoteis itu memang penting dan perlu. Teruslah mengajar dan jangan berhenti. Tapi berhati-hatilah selalu. Jagalah dirimu, jangan sampai kalian memerintah dengan tangan besi. Sebab pemimpin di antara kamu harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Kursi Musa ada di tangan seorang paus, sementara kalian bukanlah penguasa katedral. Maka dengarkanlah semua apa yang diajarkan oleh Sri Baginda Maharaja Sang Paus. Tetapi jangan kalian turuti perbuatan-perbuatannya. Jika sedekahmu tidak lebih baik dari sedekah yang dilakukan oleh seorang paus, sesungguhnya kalian tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saya akan mengatakan hal ini pada kalian. Dengarkan baik-baik. Jangan lagi mengusir saudaramu, akan tetapi kalaupun engkau harus mengusirnya juga, maka jangan biarkan saudaramu pergi tanpa bekal. Atau yang lebih baik lagi daripada itu adalah biarkan dia tinggal di rumahmu sampai dia matang sebelum engkau mengusirnya pergi. Akhirnya, saudara-saudariku yang terkasih, saya menuliskan ini dengan tangan hatiku sendiri. Saya tahu kalian telah meninggalkan dogma Trinitas dan kini berjalan dalam terang hikmat yang baru. Namun ingatlah pada apa yang pernah ditulis kepada Timotius anak Paulus. Janganlah kiranya kalian terjebak dalam pertengkaran mengenai silsilah atau pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Sebab kasihlah yang membangun, bukan sekedar pemahaman dogma. Tujuan dari nasihat ini adalah kasih yang timbul dari hati yang murni, dari hati nurani yang baik, dan dari iman yang tulus ikhlas. Masih ada padamu sebuah permintaan kecil dari saya. Hal itu mengenai Misehu. Misehu, guru saya yang bijaksana. Seorang pengajar yang lebih bijaksana daripada pengajar siapapun
yang ada pada dirimu saat ini. Kalian memang tidak pernah mengusir misehu, sebab misehu sejatinya seperti diri saya sendiri. Misehu tidak pernah berdiam diri di satu rumah, sebab misehu memang tidak pernah memiliki rumah. Dan misehu sebagai orang yang bijaksana, beliau sangat mengerti siapa dirinya. Dengan perolehan hikmatmu yang baru, maka beliau menjaga langkahnya untuk tidak pernah mengunjungi rumah kalian lagi. Hal itu semata-mata beliau lakukan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi kalian. Saya bukanlah seorang rasul yang memiliki kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus kalian lakukan. Tetapi saya adalah seorang rasul yang sedang memohon belas kasihmu. Ini bukan permintaan misehu. Ini murni permintaan saya sebagai Rasul Kristus. Dan inilah yang saya minta pada kalian. Kalian sebagai orang kaya yang sudah memiliki rumah. Hanya orang yang punya rumah yang bisa mengundang. Orang yang tidak punya rumah tidak mungkin bisa mengundang. Maka saya mohon, bukalah pintu rumahmu bagi misehu. Undanglah beliau sebagai tamu ataupun sebagai bintang tamu. Janganlah kiranya perbedaan menghalangi kalian untuk meneguk air dari sumur kearifan beliau. Izinkanlah misehu membagikan kebijaksanaannya di rumah-rumah yang sudah kalian miliki dengan penuh kelegaan. Dan sekiranya kelak misehu bersedia menerima undanganmu, dalam kurung, saya bisa pastikan misehu tidak akan menolak undanganmu. Tetapi kalau sekiranya misehu memang menolak undanganmu, maka beritahukanlah hal itu pada saya, biar saya bisa memberi nasihat pada beliau. Kurung tutup. Saya mohon dengan sangat, usahakanlah supaya beliau berada di tengah-tengah kamu tanpa rasa canggung. Jangan biarkan perbedaan dogma membuat hatinya merasa asing. Sebab beliau adalah orang yang telah menjaga dirinya agar tidak menjadi batu sandungan bagi kalian. Jika kalian menganggap saya adalah teman seiman, maka terimalah beliau seperti kalian menerima diri saya. Dan jika kelak ada pengajaran-pengajaran beliau yang kalian rasa telah merugikan imanmu, tanggungkanlah semuanya itu kepada saya. Saya, Odi Suntono, menjamin dengan mulut saya sendiri. Saya bersedia untuk bertanggung jawab. Sebab bagi saya pribadi, misehu bukanlah sekedar seorang pengajar ataupun seorang public figure semata. Beliau adalah ibu saya. Saya tegaskan sekali lagi, bukan sekedar ibu,
melainkan ibu kandung. Dan bukan sekedar ibu kandung, tetapi ibu kandung yang sah di dalam Kristus. Beliau adalah rahim spiritual, tempat sebagian dari pemikiran saya dibentuk. Maka sekali lagi saya mohon, sambutlah beliau dengan kasih yang sempurna. Sekiranya permintaan kecil saya ini tidak memberatimu, maka tunjukkanlah belas kasih itu kepada saya. Sampaikan juga salam sayang saya kepada Bapak Erastus, Bapak Chandra Teja, Bapak Joni, Ibu Pusparani, Ibu Pinkan, Bapak Yehuda, dan semua orang kudus yang telah giat bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani di sana. Damai Kristus beserta kalian semua. Besem Haaf, Vehaben, Verua Hakodes, Adonai Ehad. Shalom. Demikian saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari surat Rasul Suntono kepada jemaat di Rehobot. Karena waktunya sudah terlalu panjang, maka saya, Odi Suntono yang bukan rasul dan yang bukan siapa-siapa, juga pamit mohon undur diri. Shalom.